Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Wisma. Di sini saya akan menjelaskan morfologi kepiting. Check it out. Sebelum membahas mengenai morfologi kepiting bakau, kita akan membahas dulu habitat atau tempat hidup dari kepiting bakau itu sendiri. Mangrove sering disebut sebagai hutan bakau dan merupakan ekosistem peralihan antara darat dan laut ataupun dengan perairan sekitar muara sungai. Oleh karena itu, ekosistem ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain pelindung garis pantai, pencegah intrusi air laut, habitat tempat tinggal, tempat pencari makan, feeding ground, tempat asuhan dan perbesaran, nursery ground, tempat pemijahan, spawning ground bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Kepiting bakau atau Scylla sp hidup pada perairan dangkal sekitar ekosistem mangrove, estuaria, dan pantai berlumpur. Adapun klasifikasi dari Scylla sp yaitu dari Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, kelas Malacostraca, Ordo Decapoda, famili Portundae, dan genus Scylla. Selanjutnya yaitu morfologi kepiting bakau. Kepiting bakau memiliki morfologi yang berbeda pada setiap tahap perkembangannya, yaitu mulai tahap telur, tahap larva, tahap megalopa, tahap kepiting muda, serta tahap kepiting dewasa. Pada stadia megalopa, tubuh kepiting bakau belum terbentuk secara sempurna, meskipun telah terbentuk mata, capit, serta kaki yang lengkap, namun tutup abdomen masih menyerupai ekor yang panjang dan beruas. Pada tahap kepiting muda atau juvenil, tubuh kepiting bakau mulai terbentuk sempurna. Tutup abdomen telah melipat ke arah belakang ventral tubuh. Meski demikian, tubuh masih membentuk bulat dengan bagian-bagian tubuh yang tidak proporsional. Secara umum, tubuh kepiting bakau dewasa terbagi atas dua bagian utama, yaitu bagian badan dan bagian kaki, yang terdiri atas sepasang celiped, 3 pasang kaki jalan, dan sepasang kaki renang. Bagian tubuh yang akan dibahas pertama yaitu carapax. Kepiting bakau memiliki bentuk carapax yang agak bulat, memanjang, pipih, sampai agak cembung. Panjang carapax berukuran kurang lebih 2/3 ukuran lebar carapax. Pada bagian tepi anterolateral, kiri dan kanan carapax, terdapat 9 buah duri dengan bentuk dan ketajaman yang bervariasi. Sedangkan pada bagian depan carapax, terdapat 2 tangkai mata, terdapat 6 buah duri koko di bagian atas dan 2 duri koko di bagian bawah, kiri dan kanan. Duri pada bagian depan carapax memiliki bentuk dan ketajaman yang bervariasi, sehingga menjadi salah satu faktor pembeda dalam klasifikasi jenis kepiting bakau. Selanjutnya adalah abdomen. Abdomen kepiting bakau terletak pada bagian ventral tubuh, yakni pada bagian tengah rongga dada. Pada bagian abdomen terdapat penutup perut atau yang biasa disebut apron. Apron pada jantan berbentuk segitiga meruncing, sedangkan apron pada betina berbentuk membulat. Selanjutnya yaitu kaki-kaki. Pasangan kaki pertama pada tubuh kepiting bakau disebut celiped. Soka pada celiped merupakan ruas celiped yang paling dekat dengan tubuh, sehingga merupakan tempat menempelnya celiped pada tubuh. Basi ischium merupakan ruas penghubung antara soka dengan merus. Pada karpus terdapat sebuah duri kokoh. Bagian propudus dan dactylus celiped menyatu disebut capit atau sela. Celiped sangat berperan dalam aktivitas makan. Strukturnya kokoh, terutama pada bagian sela, dilengkapi dengan gigi-gigi yang tajam dan kuat untuk mencabik-cabik makanan sebelum dimasukkan ke dalam mulut. 3 pasang kaki berikutnya disebut kaki jalan, yang selain berfungsi untuk berjalan saat kepiting bakau berada di darat, juga berfungsi dalam proses reproduksi, terutama pada kepiting bakau jantan ketika proses percumbuhan menjelang perkawinan berlangsung. Pasangan kaki terakhir kepiting bakau yang disebut kaki renang, berbentuk agak membulat dan lebar. 2 ruas terakhir kaki renang, dactylus dan propudus, berbentuk pipih. Pasangan kaki renang digunakan sebagai alat bantu semacam dayung saat berenang. Selanjutnya yaitu mulut kepiting.
Mulut kepiting bakau terletak pada bagian ventral tubuh, tepatnya di bawah rongga mata. Mulut kepiting bakau terdiri atas 3 pasang rahang tambahan atau maksilipat, berbentuk lempengan yaitu maksilipat 1, maksilipat 2, dan maksilipat 3, serta rongga mulut. Ketiga pasang maksilipat secara berurutan tersusun menutupi rongga mulut. Hal ini diduga untuk mencegah masuknya lumpur atau air secara langsung ke dalam rongga mulut, karena rongga mulut selalu berada dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, antena. Kepiting bakau juga memiliki sepasang antena yang berada pada bagian dahi karapaks, yakni di antara kedua rongga mata. Antena kepiting bakau diduga berfungsi untuk mendeteksi adanya bahaya melalui gerakan angin, dan juga merupakan organ peraba dan perasa yang dapat mendeteksi secara detail perubahan pada pergerakan air dan kimia air. Selanjutnya, mata. Mata kepiting bakau yang dilengkapi dengan tangkai mata dilindungi oleh dinding rongga mata yang menyerupai duri-duri besar dan kokoh yang terletak pada bagian dahi karapaks. Apabila berada dalam keadaan terancam, tangkai mata akan ditempelkan rapat-rapat ke dalam rongga mata, sehingga yang tampak hanyalah duri kokoh tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai morfologi kepiting bakau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.